Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Di pagi hari ini berbagi info yang sangat penting untuk kalian. Dan sebelum saya bahas PP, ini untuk pemula-pemula terutama, biar ngerti lebih dalam lagi sambil menunggu PP terbang, market lagi subway, sambil rokokan, sambil bikin video tepat jam 3 pagi nanti, dapat jam 4 ya. Yang pertama adalah kita akan lihat berita-berita. Bitcoin Treasury perusahaan tembus rekor 1,26 juta BTC. Ini ada datanya juga kemarin sudah saya sampaikan untuk pengalaman kalian. Ini yang paling penting adalah Galaxy siapkan dana 5 juta dolar. Gila, 5 juta dolar untuk lindungi Bitcoin dari ancaman kuantum. Apa dampaknya yang sering ditakut-takuti dengan kuantum ya. Kemudian yang terpenting, Bitcoin BTC berpotensi habis ditambang tahun 2140. Ini dampaknya bagi dunia kripto. Sangat penting. Ada 3 berita untuk kalian dan nanti kita bahas PP lagi subway. PP sudah, kalian tunggu saja. Tunggu sampai meledaknya ke atas, sampai pumpnya ke atas, desentral, tidak ada pengaruh dari jetnya dan satu-satunya yang bertahan di poin papan atas di PP. Dan kita akan lihat strategi-strategi ke depan yang perlu kalian perhatikan. Tahun 2028 halving BTC, tahun 2027 saatnya kalian akumulasi pelan-pelan, BTC yang lain dibuang semua. Jangan sampai kejebak seperti tahun 2025, 2,1 miliar yang dibilang berbagai macam YouTuber dari Indo ataupun di luar negeri, bahkan saat dicibir tahun 2024 di akhir tahun mengatakan bahwa tahun 2025 tahun bear market. Nyatanya malah 2,1 miliar BTC. Maka semua narasi-narasi yang di luar sana yang liar itu sudah terbantahkan, terjawab sudah. Masih siklusnya untuk kripto adalah 4 tahun sekali. Setelah halving BTC 1 tahun terjadi ledakan yang dahsyat dengan hasil dari penambangannya dipotong hadiahnya 50% ya. Kita akan bahas Bitcoin berpotensi habis ditambang di tahun 2140. Apa ini dampak bagi dunia kripto? Maka strategi yang kalian lakukan untuk menyambut halving tahun 2028 pasca halving dari sekarang ataupun tahun 2027 setelah nanti terjadi ledakan altcoin, mudah-mudahan di tahun 2026 ini sampai tahun kita cuan merdeka kaya raya dari PP, dan tahun 2027 saya harap untuk bergeser ke BTC dulu, dan nanti tahun 2028 pasca halving BTC sampai tahun 2029 adopsi BTC secara bertahap, karena setiap siklusnya 4 tahun sekali tidak pernah Bitcoin itu lolos dari prematur ataupun bodoh kita, bohongin kita, ataupun kita ketipu ataupun nggak terbang, nggak. Jadi setiap 4 tahun sekali selalu terbang, selalu pump, tidak pernah gagal. Siklusnya masih ada yang dikatakan tahun kemarin 2024 itu sudah prematur, sudah nggak ada siklus 4 tahunan sekali, sudah nggak ada bull run lagi. Ternyata terjadi ledakan yang dahsyat yang biasanya paling-paling 900 jutaan di tahun 2021 ATH-nya 69.000, kemarin sampai 115.000 kalau nggak salah, sampai 2,1 miliar. Artinya BTC kripto masih berjalan di siklus yang normal. Hanya kemarin altcoin season yang membeli sudah terjawab, uang masuk ke BTC ETF semua. Bahkan ETH di ETF kan juga melempem. Sebelum melempem, Mas Bro tak ngisep udut dulu biar nggak ngantuk, karena ini jam 3 pagi. Karena sama malam biasa saya harus semangat terus. Sebetulnya sih fisik sudah mulai kena, tapi batin makin kuat. Kalau fisik memang saya sengaja untuk saya turunkan dikit supaya nggak gemuk-gemuk amat, dengan kumisnya harus jalan. Malam yang lebih ganas lagi itu untuk jiwa. Jadi sudah kayak es, badan itu udah dingin. Jadi terasa ada di mulut sampai di pikiran, di sini udah kayak terasa kayak di freezer gitu. Badan di sini, ini benar, di sini ke sini itu kayak freezer. Jadi hawa-hawa yang
emosi, yang dendam, yang marah atau segala macam itu ternetralisir. Jadi rasanya itu hawa dingin, jadi dingin itu. Kalau lihat market kendor aja dingin saja, nggak masalah. Jadi sudah nggak terjadi ya perang batin itu paling penting. Berkudakan yang nggak kalau bisa udah kontrol emosi, yang paling penting itu bisa kontrol diri itu ya. Karena saya juga kenal, maaf ya nggak saya sebutkan, bajingan kelas akap dulu tuh di Alas Roban tuh. Alas Roban itu dulunya itu kayak apa orang-orangnya, ganas orang Alas Roban, ganas sebetulnya. Ini masih saudara, bukan ya pokoknya kenal lah, pembunuh bayaran kelas kakap tuh Jakarta itu sekali kita udah ya sampai pernah lari ke kontrakan saya aja tuh Jakarta. Apa yang terjadi itu, ketemu kiai di Cirebon, dikasih air untuk menetralisir. Ini bahaya orang ini kalau nggak diatasi. Sebetulnya ini orang hebat karena Jumat Kliwon lahirnya, ilmu apapun masuk, dari pesantren ternama juga dari Jawa Timur, cuma sesat, salah jalan karena belajar ilmu tanpa kontrol, tanpa kendali, akhirnya terjumus hal-hal yang kayak begitu. Disembuhkan sekarang jadi orang yang hebat, tersohor, tamunya pun kiai-kiai orang yang berkelas, dan setiap kiai-kiai yang berkelas ke situ itu pakai pakaian biasa yang menyamar gitu, dia nggak mau diketahui bahwa ini seorang yang penceramah hebat tuh nggak tahu. Dan dari beliau yang orang hebat pun juga nggak mau didatangi seorang yang kelihatan just. Tapi kalau di situ sendiri udah tahu ram, itu salah satu pentingnya untuk mengendalikan diri. Ketika puasa pun kita juga tujuannya untuk mengendalikan diri. Ibaratnya ibadah sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi kok masih melakukan perbuatan keji dan mungkar karena kalbu belum terbuka, sholatnya masih ngambang, hanya sekedar syariat tapi nggak dimasukkan ke hati. Ya maaf ceramah dikit, nanti saya bahas juga karena ini masih pagi. Yang itu penting dalam kehidupan ini karena syarat masuk surga itu nggak gampang. Syariat, torekat, hakikat, makrifat, salah yang jalani ke makrifatan. Hakikat aja kalian belum tentu mampu. Contoh ini, Mas Bro nggak punya uang nih, cuma 200.000. Ada orang jauh kenal, teman atau tetangga, ada juga subscriber dulu, member cuma jauh, nggak jauh dari sini, tahu-tahu kesini butuh uang, nggak banyak, 100.000, saya kasihnya 200, minta 100.000, saya kasih 200. Apa yang terjadi? Padahal saya lagi nggak ada dana waktu itu, tapi kita harus mendahulukan kepentingan orang, itu baru namanya bisa melakukan hakikat. Oke, sedikit ceramah, barangkali ada manfaatnya untuk kalian ya, karena hidup itu bukan hanya kripto aja kan begitu, wanita saja kan enggak itu ya. Hidup itu mau yang-yangan, cinta-cintaan, kelon doang diranjang itu kan enggak, memang nggak mau makan itu. Jadi penting ya, bukan kayak anak kecil ya cinta-cinta. Masa ngomong-ngomong cinta-cinta itu untuk pelajaran kalian. Bitcoin berpotensi habis ditambang di tahun 2140. Sudah modern kita ya. Ini dampak bagi dunia kripto. Ini sekarang membahas pengalaman dulu sebelum bahas PP. Mungkin video agak panjang. Kita bahas BTC ya. BTC dikenal sebagai aset digital ngatel dengan pasokan terbatas yang membuatnya sangat diminati di dunia kripto. Saat ini jumlah Bitcoin BTC yang beredar telah mencapai 20,05 juta koin, sekitar 95,47%. Biar kalian paham ya, Bitcoin itu jumlahnya 21 juta pasokan. Kalau uang fiat kan pasokannya kan nggak terbatas, cetak dan cetak seperti anak itu kan cetak terus ya. Ini mendingan, tapi enak yang mematikan, sayang lah, biar ngebul dikit nggak apa-apa. Santai aja Mas Bro, itu cuek orangnya. Oke lanjut. Tuh, mau minum. BTC dikenal sebagai aset digital dengan pasokan terbatas yang membuatnya sangat diminati di dunia kripto. Saat ini jumlah Bitcoin BTC yang beredar telah mencapai 20,05 juta koin atau sekitar 95,47% dari total suplai maksimal yang hanya 21 juta koin saja. Jelas ya? Dengan demikian hanya tersisa sekitar 950.000 BTC yang masih bisa ditambang dalam beberapa dekade ke depan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, apa yang akan terjadi ketika seluruh Bitcoin telah berhasil ditambang? Meledak harganya.
proses penambangan Bitcoin dengan mekanisme halving. Kalau PP sudah ditambang semua, nanti meledak ketika BlackRock masuk. Tunggu pumpnya saja. Desentral, apakah ini akan mendenek BTC? Mudah-mudahan setelah BTC habis ditambang, PP mungkin untuk kedepannya akan dijadikan seperti BTC. Bisa saja terjadi, kawan. Tidak mungkin dalam dunia kripto. Mudah-mudahan 100 juta koin PP menjadi 1 miliar rupiah. Supaya orang-orang kecil yang punyanya sedikit bisa ikut merasakan jadi miliarder, ya. Karena miliarder dan tidak kaya dan tidak itu hanya ada di hati. Yang udah punya triliunan pun belum tentu dia merasa kaya. Kalau saya udah punya uang di atas 1 miliar, saya udah merasa kaya di surga. Tapi bagi subscriber saya, member saya yang punya 10 Bitcoin, sudah punya 20 miliar, cuannya aja 7 miliar pun belum merasa kaya. Karena kaya itu hanya di hati. Kepala boleh panas, tapi hati mesti dingin. Proses penambangan Bitcoin dan mekanisme halving penambangan Bitcoin merupakan proses penting yang menjaga keamanan serta kelangsungan jaringan blockchain. Setiap 10 menit penambang berhasil menambahkan blok baru ke jaringan dan mendapatkan hadiah berupa Bitcoin baru. Namun jumlah hadiah ini tidak tetap, melainkan terus berkurang setiap 4 tahun melalui mekanisme yang dikenal sebagai halving. Halving itu apa? Biar kalian paham yang pemula-pemula. Oke? Saat ini penambangan memperoleh 3.125 Bitcoin per blok dan jumlah ini akan kembali berkurang menjadi 1.562 Bitcoin pada halving berikutnya di tahun 2028. Mekanisme halving ini bertujuan untuk mengendalikan laju inflasi BTC dan memastikan pasokan tetap langka. Paham? Halving BTC tahun 2028 di bulan April. Kalian siap-siap tahun 2027 masuk untuk long invest jangka panjang BTC supaya kalau altcoin nanti jekangkang BTC tetap cuan. Porto yang terbaik adalah 80% masuk BTC, 15% masuk altcoin, baru 5% masuk meme coin, ya. Dengan semakin sedikitnya Bitcoin yang dihasilkan, nilai aset ini diperkirakan akan semakin meningkat seiring waktu. Halving juga membuat proses penambangan menjadi semakin kompetitif karena hadiah yang diterima penambang semakin kecil. Akibatnya hanya penambang dengan efisiensi tinggi yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Itulah halving BTC. Paham ya kawan ya? Kita akan lanjut kawan biar kalian pada ngerti dampak setelah seluruh Bitcoin ditambang di tahun 2140. Menurut proyeksi, seluruh Bitcoin akan selesai ditambang sekitar tahun 2140 mengikuti jadwal halving yang telah ditetapkan. Setelah titik ini tercapai, tidak akan ada lagi Bitcoin baru yang dihasilkan dari proses penambangan. Para penambang tidak lagi mendapatkan hadiah blok, melainkan hanya melongo, pelangap-pelongo saja, mengandalkan biaya transaksi yang dibayar oleh pengguna jaringan. Wow, hal ini akan mengubah model bisnis penambangan secara signifikan dan menuntut menyesuaikan besar-besaran di seluruh industri kripto. Ketergantungan pada biaya transaksi akan membuat persaingan antara penambang semakin ketat dan volume transaksi di jaringan BTC tetap tinggi, maka biaya yang diterima penambang bisa cukup untuk menutupi biaya operasional. Namun jika aktivitas transaksi menurun, pendapatan penambang bisa terancam dan berpotensi mengurangi keamanan jaringan. Oleh karena itu, masa depan ekosistem Bitcoin sangat bergantung pada ekosistem dan penggunaan jaringan secara luas. Menanti halving berikutnya April 2028 jadi momen penting. Halving berikutnya diperkirakan akan terjadi pada tanggal 13 April 2028. Berdasarkan data dari Oakling Explorer, saat ini tersisa sekitar 90.995 blok lagi sebelum peristiwa penting tersebut terjadi. Pada saat halving nanti, hadiah blok akan turun menjadi 1.562 berapa ini 1,5625 Bitcoin BTC. Semakin memperketat pasokan baru yang masuk ke pasar makin menipis.
Peristiwa-peristiwa ini selalu menjadi perhatian utama para pelaku pasar karena biasanya berdampak pada harga dan dinamika penambangan. Setiap kali halving terjadi, komunitas kripto selalu menantikan bagaimana pasar akan bereaksi. Jadi setiap ada fase halving dari internal tambah muatan eksternal masuk, terjadilah ledakan harga seperti hajatan, uang kumpul tumplek-blek di BTC. Makanya tahun 2028 dipersiapkan dari sekarang sampai tahun 2027 kita waktunya untuk akumulasi BTC besar-besaran, dan ketika fase halving naik kita TP bertahap, dan biasanya 1 tahun setelah halving BTC tahun 2024 terjadi ledakan tahun 2025, dan nanti tahun 2028 halving langsung merangkak naik sampai tahun 2029 terjadi ledakan. Maka alangkah baiknya ketika terjadi ledakan kayak kemarin 2,1 miliar bukannya masuk, tapi masuk dari sekarang. Ketika nanti halving tahun 2028 kemudian terbang sampai tahun 2029, orang yang cerdas waktunya TP secara bertahap ya. Oke. Peristiwa ini selalu menjadi perhatian utama para pelaku pasar karena biasanya berdampak pada harga dan dinamika penambangan. Setiap kali halving terjadi, komunitas kripto selalu menantikan bagaimana pasar akan bereaksi. Penurunan pasokan baru seiring kali memicu kenaikan harga karena permintaan tetap tinggi sementara pasokan semakin terbatas. Selain itu, halving juga menjadi momen evaluasi bagi para penambang untuk menyesuaikan strategi dan efisiensi operasional. Dengan semakin dekatnya halving tahun 2028, industri kripto bersiap menghadapi perubahan besar dalam ekosistem Bitcoin BTC ya. Itu mengenai daripada BTC. Kemudian saya akan sampaikan juga Galaxy siapkan dana 5 juta dolar untuk lindungi Bitcoin dari ancaman kuantum. Apa dampaknya? Ini yang sering digembar-gemborkan, kuantum. Tahu dulu. Untuk pengalaman kalian, ya, ilmu. Perkembangan teknologi kuantum semakin memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri kripto, khususnya terkait keamanan Bitcoin. Menyadari potensi ancaman tersebut, Galaxy mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan inisiatif besar untuk memperkuat fondasi kriptografi Bitcoin. Melalui program bertajuk Bitcoin Quantum Readiness Initiative, Galaxy berkomitmen mendanai riset dan pengembangan solusi keamanan masa depan. Langkah ini menjadi sinyal penting bagi seluruh ekosistem aset digital untuk bersiap menghadapi era kuantum yang kian dekat. Katanya 2100 ya. Ya kalau kita masih hidup. Pendanaan besar untuk riset dan inovasi keamanan Bitcoin. Galaxy mengumumkan akan mengalokasikan dana hingga 5 juta dolar dalam bentuk hibah kepada para pengembang yang fokus pada solusi post kuantum untuk BTC. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan alat migrasi, wallet, peningkatan transaksi, serta audit keamanan yang relevan dengan perlindungan masa depan. Selain itu, Galaxy juga akan memfasilitasi penelitian mendalam yang mengupas risiko kuantum dan respon yang mungkin diambil oleh BTC. Dengan demikian, para investor dan pengembang dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai urgensi dan ketahapan pembaruan yang diperlukan. Riset yang dilakukan oleh Galaxy Research akan dipublikasikan secara berkala agar komunitas dapat mengikuti perkembangan terbaru seputar ancaman kuantum ya. Masalah kuantum cukup kalau saya baca banyak sekali masalah kuantum, nanti kelamaan videonya belum bahas PP. Studi-studi tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran realistis tentang kapan dan bagaimana teknologi kuantum dapat mempengaruhi keamanan jaringan BTC. Selain itu, hasil penelitian ini akan menjadi referensi penting bagi pengambil keputusan di sektor kripto. Dengan adanya dukungan dana dan riset, Galaxy ingin memastikan bahwa ekosistem Bitcoin tetap tangguh menghadapi tantangan teknologi masa depan. Dengar-dengar 2100, kita masih hidup aja enggak. Oke, kita lanjutkan kembali mengenai apa yang terjadi untuk BTC. Tadi sudah saya sebutkan ya, semua sudah jelas. Bitcoin Treasury perusahaan tembus rekor 1,26 juta. Ini Bitcoin, datanya sudah saya sampaikan kemarin. Pembelian korporat naik tajam sejak tahun 2023.
mungkin sudah bersiap-siap dari sekarang untuk mulai masuk PTC lagi setelah 2,1 miliar turun hingga 50%. Ini sudah yang dikatakan hanya 30% saja sama si CEO daripada Coinbase ya, si Brian Armstrong. Akan tetapi ya tetap ada trader di situ yang main scalping ataupun dibanting ke bawah untuk melikuidasi. Kemarin dilikuidasi banyak banget ya, ambil meleset dikit tapi masih bagus karena nggak turun sampai yang sudah itu sampai 80%. Ini hanya 50%, saya rasa masih oke. Dan yang masuk di pucuk pada sangkut dan kelihatannya sudah mau mereka sudah mulai buy lagi. Pembelian korporat naik tajam sejak tahun 2023. Jadi untuk BTC yang akan halving tahun 2028 di bulan April, kalian masuk sekarang tidak ada salahnya untuk BTC. Secara bertahap, tidak bisa langsung all in semua karena barangkali nanti ada turun naik turun naik turun, di saat turun masuk, di saat turun masuk gitu. Nanti saat halving BTC tahun 2028, pas halving mulai naik sampai tahun 2029 kalian mulai TP bertahap. Itu yang harus dilakukan seperti itu. Bukan begitu nanti kayak kemarin 2,1 miliar pada masuk, itu salah besar ya. Oke, saya jelas sudah saya rasa masalah kuantum Bitcoin Treasury lengkap di sini, dan juga saya sebutkan masalah halving BTC, penuh padat ilmu untuk kalian, daging semua isinya. Yang ingin belajar tahu kripto yang sedetil-detilnya bisa masuk grup saya di Signal Group ataupun langsung ke Tegal ke sini, murah, nggak bayar, cuma membawa randa cantik aja. Bercanda kawan, nggak, bebas saja di sini ya. Kemudian langsung kita akan melihat bagaimana kondisi Bitcoin dominan sudah mulai terjun ke bawah di 59,29 per video ini dibuat. Mudah-mudahan akan masuk ke altcoin season, kan juga indeksnya altcoin season indeksnya sudah masuk ke 53, artinya sudah arah cenderung masih berat untuk masuk altcoin season. Mudah-mudahan kita segera terjadi cuan PP bersama-sama. Kita akan bahas PP, nggak perlu kita takut dan ragu karena koin dari ribuan bahkan jutaan koin yang mampu bertahan di ranking top CMC papan atas tidak pernah terlempar dari top CMC papan atas, hanya terjadi di PP. Dengan pemegangnya hari ini masuk 1000 order lagi, 570.000,0 sekian K dengan kapitalisasi 2,1 triliun. Dengan suplai maksimal total yang beredar semua sama, dan saya rasa ini adalah sudah nggak ditambang lagi seperti BTC, tinggal tunggu pumpnya saja. Mungkin saya rasa sudah cukup panjang lebar, tambah muatan saja. 01, 02, 03 kalian TP secara pertama. Oke. Yang positif diambil, yang buruk ditendang. Tetap Dior dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Saya menyampaikan info sebatas yang saya tahu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.